Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Oke, pagi ini kita kedatangan motor Vario 125 LED all. Ini untuk starternya nggak bisa ya. Dan ini kenapa dibuka? Jadi yang punya minta sekalian diganti untuk water pumpnya. Soalnya untuk dudukan water pumpnya itu udah pecah dan sudah dilem pakai besi. Dan air radiator kemana-mana tuh sampai warna coklat seperti ini ya. Tuh. Oke, kita tidak fokus ke situ. Nah, ini kita fokus ke starter ya. Jadi starternya dia nggak nyala. Perhatikan. Oke, kunci kontak di on kan. Nah, perhatikan untuk apa namanya, untuk relaynya. Nah, dia bunyi cetek 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 ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini untuk akinya ini masih bagus ya. Aki masih bagus. Dan untuk soket spool ya, soket spool dia masih bagus, nggak gosong ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama, kalau misalkan starternya seperti ini, jadi pastikan yang pertama akinya harus bagus ya. Kalau misalkan akinya tidak bagus, ya pasti seperti ini ya, jadi kurang setrum. Yang pertama, yang kedua, pastikan kabel ketiga pasnya yang menuju ke ECU nih di sini ya, kelihatan. Nah, ini juga pastikan harus bagus. Jadi nggak boleh ada yang gosong. Kalau misalkan ada yang gosong, saya pastikan nanti si starternya bakal seperti ini, cetek 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 ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk untuk songket spool ini bagus ya, tidak ada masalah. Terus di sini dia nggak ada kedipan ya, nggak ada kedipan lampu mil. Entah itu 52 CKP ya. Oke. Oke, kita double starter, perhatikan ya. Kalau misalkan kita sambil putar magnetnya, itu si starter dia mau hidup untuk starternya, perhatikan. Nah, kita geser lagi sebentar. Oh. Nah, motornya hidup. Tapi kalau misalkan kita sambil kita dorong, sambil kita gerakin untuk magnetnya, starter dia mau hidup ya. Bisa jadi kotor. CKP, spool atau mangkok magnetnya bisa jadi lemah ya. Oke, kita coba sekali lagi, perhatikan. Itu bisa diharapin ini. Nah, ini belum bisa lagi nih. Nah, tuh, perhatikan, bisa ya. Oke. Nah, jadi langsung aja kita mulai untuk bongkar ya, untuk magnetnya. Kita lihat apakah memang kotor atau semacam lemah. Oke ya, kita buka dulu. Dan satu lagi ya, perlu diperhatikan untuk untuk celah klepnya, khususnya yang X ya. Kalau misalkan kita topin dulu, sebentar kita topin dulu ya. Kita nggak pakai alat manual ya, takutnya teman-teman kalau misalkan pakai alat kan nanti disangkanya cukup pintar ya. Jadi sebagai mekanik tuh kita harus bisa menganalisa untuk suatu kerusakannya. Kalau pakai alat itu pasti langsung ketemu. Nah, untuk celah klepnya ya, ini standar, nggak rapet. Kalau rapet, saya pastikan starter bakal seperti ini, berat. Nah ya, khususnya yang X nih ya. Terus kalau misalkan di engkol ya, di engkol bisa nih, perhatikan tuh. Atau kita hidupin aja dengan di engkol. Tuh, motornya hidup ya, motornya hidup kalau misalkan di engkol. Nah, berarti itu lancar, normal. Itu kan nanti bisa aja kalau misalkan si engkolannya dia macet atau gigi kampak yang kecil sama yang besar dia nyangkut, itu pasti macet. Nanti si starter dia bakal seperti ini, cetek-cetek, soalnya tertahan ya. Terus bisa juga untuk piston kitnya, untuk piston kitnya dia ceket
itu bisa juga tertahan. Nah, jadi si suara starternya seperti ini, cetek 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 ya, kira-kira seperti itu. Jadi banyak penyebab starter seperti ini ya. Jadi kalau misalkan sebagai mekanik, khususnya saya pribadi ya, saya bukannya maksud untuk menggurui, tapi sama-sama belajar. Jadi teman-teman atau khususnya mekanik pemula harus punya feeling ya. Kira-kira seperti itu. Jelas ya sampai di sini? Oke, langsung aja kita buka untuk magnetnya. Kita buka untuk membersihkan dulu supaya sepul capek dan magnetnya. Ya. Kita lepas dulu soalnya kita magnet. Oke, kita lepas tutupnya. Oke, tutupnya sudah lepas. Nah ya, bisa diperhatikan. Kita buka dulu untuk magnetnya, sepulnya maksudnya. Nah, ini kondisi daripada kondisi daripada sepul dan CKP-nya ya. Oke, nah sekarang kita bersihkan dulu semuanya ya. Begitupun untuk magnetnya kita bersihkan dulu. Kita mencoba untuk membersihkan dulu apakah dengan dibersihkan debu-debunya, kotorannya si starternya dia mau jalan atau mau hidup kembali atau masih mati. Nah, andaikan kalau misalkan sudah jalan atau sudah bisa starternya, nah berarti cuma kotor aja. Nah, tetapi kalau misalkan tetap masih tidak bisa ya, kemungkinan CKP-nya lemah. Jadi CKP-nya minta diganti ya, kira-kira seperti itu. Oke. Untuk pembersihan mohon maaf kita tidak full videokan ya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, untuk sepul sudah kita bersihkan ya, dan CKP-nya bisa diperhatikan. Nah, sekarang kita tinggal pasang dulu untuk sepulnya. Oke, udah beres ya. Nah, sekarang kita tinggal tes apakah starternya dia mau jalan apa enggak ya. Kalau misalkan enggak jalan seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan CKP-nya lemah. Oke, kunci kontak on. Ya, kita double starter. Nah, perhatikan sini. Ini nggak mau jalan ya untuk starternya. Dia bunyi cetak-cetak doang. Oke. Tapi kalau misalkan didorong ini bisa. Tuh ya. Kalau misalkan dibantu digerakin ini bisa. Nah, tuh udah nggak bisa lagi. Tuh, jadi kadang-kadang. Tuh. Ya. Oke, kita buka lagi. Kita mencoba untuk mengganti daripada sensor CKP-nya. Nah, pinjam dulu, Mat. Pinjam dulu ya.
Ntar buka dulu. Nih. Pinjam obengnya sayang, ini. Pinjam ya. Ntar dulu, pinjam dulu. Ntar ya. Pinjam dulu. Udah. Makasih. Oke, kita ambilkan dulu untuk CKP-nya ya. Oke, kita sudah ambilkan untuk CKP-nya ya. Sama dengan Vario 160. 150, sorry. Oke. Kita percayakan pada MPP ya. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu. Oke, untuk pemasangan magnet dan spoolnya ini sudah beres ya. Nah, sekarang kita tinggal tes bagaimana hasilnya setelah melakukan pergantian sensor CKP-nya ya. Oke, kunci kontak on, kita double shutter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan ya. Oke, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyala ya, sekali lagi. Oke. Nah, jadi untuk kasusnya seperti itu ya. Jadi CKP-nya memang lemah. Oke, dikarenakan motornya sudah bisa lagi starternya, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya, mohon dikoreksi dan diluruskan ya. Nanti barangkali teman-teman dapat kasus yang sama, jadi bisa dicek dulu satu-satu ya. Oke, dikarenakan kita masih banyak garapan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selek.